Lebanon dan Iran marah, Gaza diserang Hizbullah, janji basmi total Israel. Lebanon mengecam keras serangan di Gaza oleh Israel sejak Jumat. Kementerian Luar Negeri Lebanon meminta masyarakat internasional segera campur tangan untuk segera menghentikan serangan ini. Kemenlu Lebanon mendesak Israel mematuhi resolusi PBB untuk menjaga keselamatan warga sipil Palestina yang sangat menderita di bawah blokade Israel yang tidak adil. Perkembangan di Gaza diikuti oleh para pengungsi Palestina di kamp-kamp yang tersebar luas di Lebanon. Orang-orang di Lebanon dengan cemas menunggu untuk melihat arah tindakan militer Israel dan apakah mereka akan terpengaruh beraksi terhadap serangan di Gaza. Komandan Pasukan Quds Corps Garda Revolusi Islam Iran Ismail Qani mengatakan Hizbullah berencana memberikan pukulan fatal kepada Israel dan membasmi sepenuhnya pada waktu yang tepat. Keamanan Israel menurun, kami tidak akan berhenti berjuang dan kami akan terus berdiri teguh, tegas dia. Direktur Tatwir Center for Studies di Lebanon Hisham Debsi mengatakan kepada Arab News bahwa pernyataan Qani termasuk dalam kategori reaksi daripada tindakan. Setiap kali Gaza diserang dari Israel, Korps Garda Revolusi meluncurkan slogan favoritnya yang menyatakan mereka akan memberikan pukulan fatal kepada Israel pada waktu yang tepat. Kita masih menunggu saat ini adalah retorika lemah yang dibuat dengan mengorbankan darah Palestina. Tidak ada yang percaya lagi faktanya itu melayani musuh Israel, ujar dia. Hizbullah memuji solidaritas fraksi-fraksi perlawanan Palestina dan menekankan perlunya mempertahankan sikap bersatu yang merupakan faktor utama dalam kemenangan atas musuh papar dia. Hizbullah menambahkan mereka secara tegas mendukung langkah-langkah yang diambil oleh kepemimpinan gerakan jihad dalam Islam dalam menanggapi musuh dan kejahatan yang terus-menerus dilakukan. Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Syekh Naim Qasim mengatakan, pada Sabtu kita harus tahu bahwa Israel adalah kriminal dan bermusuhan. Membunuh orang termasuk seorang anak dan melukai puluhan orang di lingkungan perumahan adalah tindakan kriminal yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Israel harus bertanggung jawab atas hukuman ini. Debsi mengatakan eskalasi kekerasan Israel terjadi selama diskusi mengenai kesepakatan nuklir Iran. Momen ini memungkinkan semua orang untuk beraksi, ujar dia. Pasukan keamanan Israel membunuh seorang pria yang dicurigai menanam bom di pinggir jalan. Ledakan itu melukai seorang pria di dekat wilayah pendudukan tepi barat pada pekan ini. Tersangka ditengarai memiliki hubungan dengan kelompok bersenjata dari Lebanon, Hizbullah. Pada Senin, seorang pengendara Israel terluka parah dalam sebuah ledakan di jalan dekat tepi barat di wilayah pendudukan itu. Serangan militan Palestina yang diprovokasi Israel telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Para pejabat Israel menahan diri untuk tidak berkomentar, tetapi dalam sebuah pengarahan dengan wartawan, militer mengatakan seorang tersangka bersenjatakan beberapa perangkat termasuk rompi bunuh diri telah dihentikan di sebuah pos pemeriksaan pada Senin. Pasukan keamanan Israel menembak dan membunuh pria itu. Menurut seorang pejabat militer Israel, sopirnya ditangkap dan dibawa untuk diinterogasi lebih lanjut. Tersangka ditemukan memiliki senjata termasuk sabuk peledak yang siap diaktifkan, kata militer pada Rabu. Otoritas menambahkan pihaknya telah mencegah serangan lain. Pejabat itu mengatakan militer sedang menyelidiki kemungkinan hubungan antara pria itu dan kelompok militan Hizbullah Lebanon yang kuat dan bekerja. Asumsinya tersangka menyusup ke Israel dari Lebanon. Pejabat itu tidak memberikan bukti atas dugaan hubungan pria itu dengan Lebanon, sementara Hizbullah tidak segera menanggapi permintaan komentar. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mempersingkat jadwal perjalanan ke Berlin pada Rabu. Kantornya PR Israel sebelumnya mengatakan dia telah mengadakan konsultasi tentang perkembangan keamanan nasional. Rencana perjalanan awal yang beredar minggu lalu mengatakan Netanyahu akan kembali pada Jumat. Pernyataan baru mengatakan ia akan kembali pada Kamis. Pernyataan itu tidak menentukan apakah penjadwalan ulang dan konsultasi terkait. Mereka juga tidak memberikan rincian lebih lanjut.